warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk anak-anakku kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradayu Esos, dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, ini merupakan pembelajaran part kedua dari materi lembaga sosial. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe lembaga sosial. Nah, apakah anak-anak semua tahu tipe-tipe lembaga sosial? Nah, kalau misalnya kita lihat dari yang ada di sekitar kita, mungkin yang anak-anak ketahui itu merupakan jenis-jenisnya, bukan tipenya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tipenya secara tuntas, tajam, dan terpercaya, ya kan? Nah, yang pertama, kita akan membahas tipe lembaga sosial itu berdasarkan proses perkembangannya. Nah, berdasarkan proses perkembangannya, tipe lembaga sosial terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama kita sebut dengan Kreskiv Institution. Nah, apa maksudnya? Nah, Kreskiv Institution ialah lembaga sosial yang terbentuk secara tidak sengaja akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Nah, contohnya apa? Lembaga adat, istiadat, dan sebagainya. Nah, di sini biasanya banyak tuh pantang larang yang dilakukan. Nah, untuk creative institution ini ya biasa terjadi pada masyarakat tradisionalis ya, yang memang masih menjunjung kebudayaan dan sebagainya. Nah, yang kedua kita sebut dengan enacted institution. Nah, apa yang dimaksud dengan enacted institution? Nah, enacted institution ialah lembaga sosial yang memang sengaja dibentuk untuk mengatur segala tatanan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Nah, contohnya apa saja yang sengaja dibentuk? Banyak sekali. Yang pertama ada lembaga ekonomi untuk mengatur perekonomian yang ada di Indonesia, lembaga pendidikan, lembaga hukum, dan sebagainya. Nah, itu merupakan tipe lembaga sosial berdasarkan proses perkembangannya. Untuk yang kedua, berdasarkan sudut sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, pada sudut sistem nilai ini, tipe lembaga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ialah basic institution. Nah, apa maksudnya? Basic institution ini merupakan lembaga yang dipandang penting oleh masyarakat. Nah, contohnya seperti sekolah. Nah, sekolah itu pandangan seluruh masyarakat penting dan setiap anak harus sekolah. Nah, apalagi orang tua sekarang kan, nah punya pemikiran seperti ini. Kalau aku dulu hanya sekedar tamat SD, nah anak-anakku harus tamat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi negeri. Nah, ini sudah membuktikan bahwasannya orang tua itu menganggap sekolah merupakan hal yang penting. Nah, ini contoh dari basic institution. Nah, yang kedua ialah subsidiary institution. Nah, maksudnya apa? Subsidiary institution merupakan lembaga yang dianggap kurang penting oleh masyarakat. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya lembaga yang kurang penting di dalam masyarakat, misalnya di dalam suatu lembaga ada sebuah syukuran. Nah, syukuran ini merupakan tambahan dan bukan merupakan objek bagian utama dari fungsi lembaga tersebut. Nah, ini ialah bentuk tipe dari sistem nilai yang dianut atau dipercayai oleh masyarakat. Nah, yang ketiga ialah tipe lembaga dilihat dari sudut penerimaannya di dalam masyarakat. Nah, pada tipe ini terdapat dua jenis tipe. Yang pertama ialah approved dan sanctioned institution. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya ialah lembaga pada approved and sanctioned institution. Nah, lembaga ini memang sengaja dibentuk dan sangat penting keberadaannya di dalam masyarakat dan proses penerimaannya sangat diterima oleh masyarakat karena memang lembaga ini membantu untuk mengurusi segala macam kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan oleh manusia. Nah, saya contohkan lembaganya ialah lembaga ekonomi yang mengatur tentang harga pasar. Nah, supaya tidak ada ketimpangan di sana-sininya mengenai harga-harga yang ada di pasaran.
Makanya ditetapkan sebuah satuan harga untuk setiap barangnya. Nah, ini merupakan tipe yang pertama. Nah, yang kedua ialah unsanctioned institution. Nah, maksudnya apa? Nah, lembaga ini keberadaannya tidak diterima oleh masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sindikat-sindikat kriminal. Nah, seperti perjudian, perzinahan, prostitusi online, dan sebagainya. Nah, ini keberadaannya sangat ditolak oleh masyarakat. Nah, itu yang ketiga, yaitu tipe lembaga sosial menurut sudut penerimaannya. Yang pertama ialah approved and sanctioned institution, dan yang kedua ialah unsanctioned institution. Yang keempat, tipe lembaga sosial berdasarkan proses penyebarannya. Terdapat dua tipe. Apa saja? Yang pertama ialah general institution. Nah, maksudnya apa? General institution ialah lembaga yang proses penyebarannya ini disampaikan dan diperuntukkan untuk seluruh elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat. Nah, general institution ini bukan untuk individual atau bukan untuk kelompok tertentu saja, melainkan sesuai dengan namanya, general yang berarti umum, berarti diperuntukkan seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, yang kedua ialah restricted institution. Nah, maksudnya apa? Restricted institution ialah lembaga yang proses penyebarannya ini hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Saya contohkan di dalam lembaga agama. Nah, lembaga agama ya hanya untuk penganut-penganutnya saja. Untuk ajaran Islam ya hanya kepada mereka yang menganut agama Islam. Untuk mereka yang beragama Kristen, ya lembaga tersebut diperuntukkan hanya mereka yang beragama Kristen. Nah, ini tidak bisa disatupadukan. Nah, ini kita sebut dengan restricted institution. Untuk yang kelima, tipe lembaga sosial dilihat dari sudut fungsinya. Dilihat dari fungsinya terdapat dua tipe. Yang pertama ialah operative institution. Apa yang dimaksud dengan operative institution? Nah, operative institution ialah lembaga yang menghimpun pola-pola atau cara-cara yang digunakan dalam kehidupan. Nah, saya contohkan misalnya nih adalah lembaga industri. Nah, yang kedua ialah regulative institution. Nah, maksudnya apa? Regulative institution bertujuan untuk mengawasi sistem yang ada di dalam kemasyarakatan. Nah, biasanya regulative institution ini juga terdapat pada mereka yang masih menganut sistem tradisionalis tentang kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan 5 tipe dari lembaga sosial. Tapi dari setiap tipe tersebut memiliki 2 tipe, maka total ada 10 tipe. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini mengenai tipe-tipe lembaga sosial. Nah, saya Mahmudi Pradayu Esos pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.